Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dari Pustaka Galeri Mandiri ingin memberikan panduan kepada Bapak Ibu penulis, peneliti, dan juga Bapak Ibu dosen, guru, dan lain sebagainya yang ingin mensubmit jurnalnya di jurnal penerbit Pustaka Galeri Mandiri. Nah, di mana Pustaka Galeri Mandiri baru saja meluncing beberapa jurnal yang bisa Bapak Ibu submit di dalamnya. Nah, untuk panduan penulis, yang pertama kita harus siapkan akun dulu untuk register. Jadi Bapak Ibu siapkan sebuah browser. Nah, jadi di addressnya Bapak Ibu ketikkan jurnal.pustakagaleriMandiri.co.id. Nah, di sini Bapak Ibu akan dibawa ke halaman paling awal dari OJS jurnalnya. Nah, di mana di sini kita bisa lihat 4 buah jurnal yang ada di Pustaka Galeri Mandiri. Ya, jadi satu baru di launching kemarin, itu Pustaka Mitra, jurnal Pustaka Mitra. Ini di launching ataupun terbit pada September kemarin. Dan terbit kedua itu ada di bulan Desember. Dan untuk beberapa jurnal lainnya, di sini ada jurnal Pustaka Data. Jadi di sini adalah Pusat Akses Kajian Database, Analisa Teknologi dan Arsitektur Komputer. Jadi ini jurnalnya ilmu komputer. Kemudian ada jurnal yang akan terbit bulan ini, jurnal Pustaka Aktiva. Jadi Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen Investasi dan Valuta. Nah, kemudian yang terakhir satu lagi itu ada namanya jurnal Pustaka Kata. Jadi belum ada di sini. Jadi insya Allah akan segera bisa diupdate. Nah, bagi Bapak Ibu mau mensubmit, tentu memilih salah satu dari jurnal-jurnal ini. Ya, jadi kajian Bapak Ibu artikel Bapak Ibu yang mau disubmit itu ke artikel yang mana. Nah, misalkan contoh saya mau mensubmit di jurnal Pustaka Data. Ya, jadi caranya sama nantinya. Jadi, sebagai panduan ini, dimanapun nanti di Pustaka Mitra untuk pengabdian masyarakat maupun di Pustaka Aktiva dan Pustaka Data nantinya. Nah, kita cek, atau saya mau masuk dulu ke jurnal Pustaka Data. Ya, jadi tampilannya baru sederhana sekali karena memang baru diinstalasi untuk OJS-nya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti beberapa menu mungkin saja nanti akan ditambahkan di bagian tampilan di Pustaka Data ini. Nah, untuk Bapak Ibu bisa mensubmit artikelnya, Bapak Ibu harus terlebih dahulu mendaftar. Ya, jadi di sini ada daftar. Jadi kita terlebih dahulu mendaftar. Nah, diisi profilnya Bapak Ibu. Misalkan untuk nama depan saya isikan namanya Rick, misalkan nama belakang SJP. Ya, jadi yang wajib diisi itu memang yang bertanda bintang. Jadi kalau memang namanya hanya satu kata, ya boleh pakai nama depan saja. Kemudian afiliasi, ini perguruan tinggi Bapak Ibu. Misalkan saya ada di Universitas Pustaka Galeri misalkan. Nah, kemudian negaranya kita ambil Indonesia. Kemudian untuk login, jadi email yang bakalan Bapak Ibu pakai untuk login. Nah, usahakan Bapak Ibu untuk email login itu sama semua dengan ketika Bapak Ibu mau mensubmit di jurnal lainnya, ya, karena nanti ini bakalan berpengaruh terhadap proses indeksasi. Ya, artinya ketika email yang Bapak Ibu gunakan di Google Scholar misalkan, itu akan lebih mudah dalam proses pengindekan di artikel Bapak Ibu. Nah, jadi usahakan email aktif dan memang sudah yang ini email yang didaftarkan pada Google Scholar. Nah, misalkan saya bikin emailnya di sini ada rick.sjp@gmail.com misalkan. Dan nama penggunanya itu adalah Rick. Kemudian kata sandinya saya bikin misalkan 123456. Ulangi kata sandi 123456. Nah, kemudian di sini ada beberapa pernyataan yang harus Bapak Ibu checklist. Yang pertama itu adalah saya setuju data saya diambil dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi.
Kita checklist. Kemudian ya, saya ingin diberitahu bila ada terbitan dan pengumuman baru. Ini akan secara otomatis langsung masuk ke email Bapak Ibu. Nah, nanti kalau seandainya emailnya tidak masuk, coba dicek di folder spam. Ya, biasanya dari sistem yang baru, email akan mendeteksi ini adalah spam. Jadi bisa dicek di sana. Ketika Bapak Ibu buka dan sudah dikonfirmasi bahwasannya itu bukan spam, nanti bakalan masuk ke kotak masuk. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi reviewer di jurnal ini juga boleh di checklist, kemudian juga dikirimkan CV-nya kepada editorial yang ada di kontak yang ada di jurnal ini. Nah, misalkan Bapak Ibu hanya sebagai penulis ya. Kemudian setelah ini kita daftar, klik daftar. Nah, kalau seandainya passwordnya itu kurang, nah di sini akan dikasih tahu bahwasannya password yang harus diintrikan itu adalah minimal 8 karakter. Nah, jadi kita intrikan lagi passwordnya 12345678. 12345678. Nah, kemudian klik daftar. Nah, secara otomatis Bapak Ibu sudah langsung masuk ke dashboardnya milik akun Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kita lihat ada tanda panahnya, bisa lihat profil, mau mengganti data profil Bapak Ibu. Kemudian ada dashboard. Ya, kemudian kalau mau logout. Nah, untuk proses kirim naskah di sini ada kirim naskah baru. Ya, atau kalau seandainya saya coba klik dashboard. Ini tampilan dashboard Bapak Ibu. Di sini juga ada pilihan kirim naskah baru. Ya, jadi kalau mau mengirim naskah. Nah, kita klik kirim naskah baru. Nah, di sini ada proses, ada 5 tahapan yang harus Bapak Ibu lalui. Yang pertama itu dimulai, ya, ada kebijakan bagian. Jadi di sini ada persyaratan mengirimkan naskah. Nah, jadi di sini bisa Bapak Ibu baca, naskah belum pernah diterbitkan sebelumnya dan tidak sedang dalam pertimbangan untuk diterbitkan di jurnal lain. Nah, ini harus kita checklist ke semuanya. Nah, yang kedua itu adalah file naskah dalam format dokumen OpenOffice, Microsoft Word atau RTF. Nah, Bapak Ibu kalau menerbitkan ataupun mensubmit di jurnal ini, Bapak Ibu sudah disiapkan sebuah template itu berformat dokumen Microsoft Word. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menulis berdasarkan instruksi yang ada di template-nya. Nah, kemudian referensi yang dapat diakses online telah dituliskan URL-nya, naskah diketik. Nah, ini nanti ikutin saja panduan yang ada di template, tapi tetap harus di checklist. Dan kemudian di sini ada komentar untuk editor, jadi boleh Bapak Ibu isi ataupun tidak. Ya, ini tidak mempengaruhi penilaian editor nantinya. Kemudian di sini ada narah hubung korespondensi. Jadi ya, saya ingin dihubungi terkait naskah ini. Ya, saya setuju data saya diambil dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi. Jadi ini harus kita checklist. Ya, kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, Bapak Ibu akan lanjut pada proses unggah file. Nah, untuk proses unggah file itu Bapak Ibu pilih komponen artikel. Jadi di sini ada beberapa hasil penelitian, boleh diambil, analisis data, teks sumber, atau mau bikin aja file utama naskah boleh. Kemudian unggah filenya. Nah, saya unggah filenya di sini. Nah, misalkan saya punya artikel yang belum pernah diterbitkan, ketik SJP, nama dokumennya, open. Kalau sudah, lanjutkan lagi sampai di bagian konfirmasi. Ini ada file tambahan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menambahkan file apapun. Misalkan ada beberapa penerbitan jurnal yang minta bukti hasil penelitiannya seperti apa. Misalkan ada video, audio apa. Nah, di sini bisa ditambahkan file lainnya. Nah, kalau sudah, tinggal diklik selesai. Nah, kita sudah masuk ke bagian tab kedua, unggah naskah, simpan dan lanjutkan. Nah, berikutnya adalah memasukkan metadata. Nah, untuk metadata yang perlu Bapak Ibu isi, prefix nggak usah, judul saja. Jadi misalkan saya buka dokumen tadi. Nah, misalkan ini contoh artikel saya. Kemudian Bapak Ibu tinggal kopas.
Nah, kebetulan gaya selingkung yang ada di Pustaka Galeri Mandiri ini adalah judul itu hanya bagian awal saja yang berhuruf besar. Jadi ini boleh kita ganti misalkan dulu. Nah, seperti ini. Jadi hanya judul, hanya bagian awalan kata yang berhuruf besar. Ini di copy ya, biar lebih mempermudahkan Bapak Ibu masuk ke judul. Kemudian subjudul kalau seandainya ada, misalkan ada studi kasus atau di mana gitu, jadi boleh diisi subjudul. Tapi kalau tidak juga tidak jadi soal. Kemudian di sini ada abstrak. Abstrak ini wajib Bapak Ibu isi karena dia ada tanda bintangnya. Jadi abstraknya itu cukup yang diambil yang berbahasa Indonesia saja. Kita copy. Ya, hanya abstrak di luar kata kunci. Jadi hanya abstrak saja. Nah, kemudian ini kontributor yang memiliki akun. Ya, secara otomatis ini akan menjadi penulis di dalam artikel. Nah, perlu yang menjadi perhatian Bapak Ibu itu adalah ketika artikelnya itu ditulis lebih dari satu orang. Nah, biasanya banyak sekali yang ketika sudah dipublish itu tidak dicek metadatanya, dan editornya mungkin juga bisa kelewatan, dan yang tampil hanya satu nama saja, sedangkan artikelnya itu ditulis oleh 2 orang misalkan, atau 3 orang dan seterusnya. Jadi di sini Bapak Ibu harus memastikan lagi kontributornya itu siapa saja. Kalau memang hadap yang lain, penulis yang lain, jadi Bapak Ibu pilih tambahkan kontributor. Nah, misalkan saya tambahkan di sini. Nah, di versi OJS yang ini itu hanya cukup nama depan saja. Jadi kalau dulu versi sebelum ini itu nama depan dan nama belakang itu harus diisi. Jadi yang bermasalah itu ketika ada namanya hanya satu kata saja. Misalkan seperti nama saya Iksan, itu hanya satu kata. Nah, biasanya di sini ditulis Iksan atau Iksan I gitu ya. Kalau biasanya orang menulis untuk yang namanya satu kata. Nah, untuk versi yang ini dan mungkin ke atas seterusnya, ini yang hanya wajib nama depan. Ya, jadi kalau bagi yang punya namanya satu kata ini tidak jadi masalah lagi. Ya, tapi kalau ada 2 kata, 3 kata boleh bikin nama depannya dan nama belakang. Misalkan contoh di sini ini ada 3 kata. Kita ambil nama depannya Muhammad. Belakangnya boleh pakai Abdul Salim atau ngambil Salim juga boleh. Nah, jadi kalau mau bikin Abdul Salim juga tidak jadi masalah. Tapi nanti Bapak Ibu sesuaikan atau samakan dengan ketika mensubmit di jurnal yang lain. Ini boleh diisi atau tidak. Kontak wajib diisi. Jadi Bapak Ibu isi kontaknya. Sekarang saya punya ini kontaknya, email. Kemudian negara wajib diisi. Nah, di sini juga kalau seandainya ada URL beranda dari si author ini boleh ditambahkan. ID ORCID-nya jika ada juga boleh ditambahkan walaupun tidak wajib. Kemudian afiliasi ini walaupun tidak wajib tapi sebagusnya ditambahkan karena nanti akan tampil ketika jurnal ini dipublish. Misalkan saya tambahkan di sini ininya Esteemik Jaya Nusa. Nah, ini ada cerita biografi, boleh Bapak Ibu isi, boleh tidak. Kemudian peran kontributor ini sebagai apa? Apakah sama-sama sebagai penulis atau hanya sebagai penerjemah? Ini kalau penulis, checklist penulis. Kemudian yang bagian bawah ini narah hubung utama untuk korespondensi editorial. Nah, jadi kalau seandainya penulis yang ini yang bertugas sebagai korespondensinya boleh di checklist. Tapi kalau memang yang namanya di awal tadi Ricky SJP sebagai kontribusi untuk korespondensinya, ya ini tidak usah di checklist. Nah, kemudian sertakan kontributor ini dalam daftar pencarian ini sebaiknya di checklist karena ketika dicari autornya nanti ketemu. Kemudian simpan. Nah, ini sudah masuk 2 daftar kontributornya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya daftar kontributor yang lain ataupun penulis yang lain, ini harus ditambahkan. Nah, jadi kebanyakan kemarin itu masih sharing ditemukan oleh Dewan Editor. Penulisnya banyak, cuman daftar kontributornya hanya 1 orang saja. Ya, jadi itu Bapak Ibu hati-hati sekali nanti ketika penulis yang lain itu tidak terdaftar sebagai kontributor. Nah, kemudian di sini ada kata kunci.
Nah, kata kunci yang keyword tadi boleh ditambahkan. Seperti di sini ada kata kunci, ambil yang berbahasa Indonesia saja. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah, di sini ada bagian konfirmasi. Jadi naskah Anda telah diunggah dan siap dikirim. Oke, selesaikan kirim naskah. Oke. Nah, ini kalau ada merah seperti ini berarti ada masalah, karena yang tadi saya entrykan emailnya itu adalah rick.scp@gmail.com. Itu dia nggak bakalan bisa mengirim karena email itu tidak ditemukan. Ya, jadi memang kalau walaupun tidak terjadi masalah, tapi usahakan email yang dipakai itu adalah email yang valid. Artinya nanti Bapak Ibu akan berhubungan dengan indeksasi. Ya. Kemudian ini kalau sudah selesai. Jadi ini sudah selesai. Jadi kalau mau cek nanti Bapak Ibu bisa ke dashboard saja. Nah, statusnya sekarang itu adalah naskah. Ya, naskah ini artinya artikel yang Bapak Ibu submit itu belum dicek oleh bagian editor. Jadi di sini Bapak Ibu menunggu atau boleh menkontak dari bagian editor. Jadi di sini ada kita coba buka situsnya. Ya, nanti di sini akan ditambahkan untuk hubungi kami. Ya, kebetulan di sini belum. Ya, nanti di sini bakalan ada nomor WA yang bisa Bapak Ibu kontak untuk ketika naskahnya sudah disubmit. Misalkan sudah lebih dari 3 hari belum juga ada perubahan di bagian naskah, itu Bapak Ibu boleh kontak di sini nantinya. Nah, untuk template nanti akan disiapkan di bagian panduan penulis. Ya, jadi di sini masih belum disiapkan templatenya karena ini nanti bakalan pustaka data ini akan insya Allah akan dipublish nanti di bulan Desember. Nah, jadi misalkan contoh Bapak Ibu di jurnal, saya ganti di sini dulu, misalkan di Pustaka Mitra. Nah, contoh di Pustaka Mitra, karena di sini sudah ada yang dipublish, jadi Bapak Ibu bisa cek hubungi kami ini. Nah, sini ada kontak nomor WA yang bisa dihubungi nantinya. Nah, kemudian untuk template ada di bagian panduan penulis. Nah, jadi ini ada template yang bisa langsung di download dan ditulis di templatenya agar lebih mempermudahkan Bapak Ibu dalam menuliskan panduan yang sudah disediakan. Nah, berkemungkinan besar juga nanti Bapak Ibu juga mau mensubmit di jurnal yang lain di dalam jurnal yang disiapkan oleh Pustaka Galeri Mandiri ini. Ya, karena contoh ini pustaka data, Bapak Ibu orang komputer misalkan. Kemudian Bapak Ibu juga pengen mensubmit di jurnal pengabdian. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah register di sini, Bapak Ibu tidak perlu register lagi di jurnal Pustaka Mitra. Karena dengan email yang sama itu dianggap Bapak Ibu sudah pernah membuat sebuah akun. Jadi contohnya seperti ini. Sekarang saya logout dulu di sini. Bapak Ibu masuk ke bagian Pustaka Mitra. Nah, jadi Bapak Ibu di Pustaka Mitra bisa tinggal login saja. Nah, kebetulan di sini tadi siap diedit sedikit, hilang tombol loginnya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak ketemu tombol login dimanapun sudah dicari di halaman depannya, itu Bapak Ibu bisa tambahkan di sini /login. Nah, jadi Bapak Ibu bisa gunakan akun dari akun yang di Pustaka Data tadi. Misalkan saya contohkan. Nah, jadi setelah Bapak Ibu login, secara otomatis Bapak Ibu juga sudah bisa masuk langsung ke dalam jurnal Pustaka Mitra, walaupun tadi bikin akunnya di Pustaka Data. Jadi ngecek dashboardnya di sini untuk Mitra. Nah, di Mitra, karena Bapak Ibu tadi membuat akunnya itu ada di Pustaka Data, di sini Bapak Ibu belum bisa mengirimkan artikel.
karena tidak ada bagian untuk dashboard, karena langsung dibawa ke bagian profil. Jadi yang perlu Bapak Ibu ganti di sini adalah sebagai peran, ya, karena Bapak Ibu perannya di sini belum ada. Jadi Bapak Ibu tinggal menceklis pembaca, penulis, seperti yang tadi. Kalau mau jadi reviewer boleh di checklist Mitra Bestarinya, kalau tidak apa-apa juga. Kemudian simpan. Nah, kemudian boleh di refresh lagi. Nah, di sini sudah muncul naskah masuk. Jadi caranya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak harus bikin email baru yang lain lagi. Cukup email yang sama untuk akses login. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mensubmit naskah lagi. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Berapapun ada jurnal yang disiapkan oleh Pustaka Galeri Mandiri ini, Bapak Ibu bisa berkontribusi di dalam kesemuanya dengan hanya menggunakan satu akun. Nah, kalau Bapak Ibu kembali lagi, di sini sudah ada dua, Mitra dan Pustaka Data, di mana Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari penulis dan pembaca di dua jurnal ini. Nah, kalau Bapak Ibu kembali ke Pustaka Data, di sini ada Pustaka Data, mau ngecek naskahnya tadi, wah ternyata masih berbentuk naskah, belum di review. Jadi Bapak Ibu di saat sekarang bisa menunggu prosesnya. Dan diusahakan juga selalu ngecek kondisi naskahnya. Nah, untuk Bapak Ibu author, ketika sudah beberapa hari dicek lagi, misalkan saya refresh di sini. Di sini statusnya sudah ada ulasan. Ya, ulasan itu di sini ada 0/1. Nah, jadi misalkan contoh ini dikirim ke satu reviewer, nanti Bapak Ibu akan menemukan di sini ada 0/2 karena artikel Bapak Ibu itu akan direview oleh dua orang reviewer. Nah, tadi statusnya masih naskah, sekarang sudah ulasan. Itu artinya naskah Bapak Ibu sudah masuk ke bagian tahapan reviewer. Ya, tahapan dari mereview naskah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu masih menunggu, belum ada tindakan apapun yang Bapak Ibu lakukan karena akan dicek dulu nanti oleh reviewernya apa perbaikan ataupun bagaimana naskah Bapak Ibu, apakah bisa diterima, ada revisi dan lain sebagainya. Jadi dalam tahapan status ulasan ini ataupun review ini Bapak Ibu masih harus menunggu. Nah, jadi Bapak Ibu author, ketika jurnalnya sudah direview, itu di sini tadi kalau seandainya ada kosong strip garis miring 1, sekarang sudah berubah 1 garis miring 1, artinya satu orang reviewer sudah memberikan ulasan terhadap artikel Bapak Ibu. Atau di sini reviewernya sudah memberikan naskah Bapak Ibu kepada editor. Jadi harusnya di sini 2 ya Bapak Ibu ya, karena satu seperti yang dibilang tadi, satu naskah itu direview oleh 2 orang reviewer. Jadi kalau seandainya 2/2 itu berarti naskah Bapak Ibu sudah ditanggapi oleh semua reviewernya. Jadi Bapak Ibu bisa klik saja bagian sini judulnya. Nah, Bapak Ibu akan dibawa ke bagian alur kerja seperti ini. Nah, walaupun sudah direview oleh reviewer, itu belum tentu ataupun belum ada naskah yang dikirimkan ke Bapak Ibu karena di sini masih kosong diskusi reviewnya. Ya, jadi editor mungkin baru mencek apa saja yang harus diperbaiki dari reviewer 1 dengan reviewer 2, maka editor akan menyimpulkan apa saja kira-kira yang harus diperbaiki oleh naskah Bapak Ibu. Jadi itu tugas editornya, nanti ngecek reviewer 1, reviewer 2, nanti akan disimpulkan seperti apa hasil yang harus Bapak Ibu rubah ataupun Bapak Ibu revisi. Jadi di sini Bapak Ibu masih menunggu, walaupun sudah direview, Bapak Ibu masih menunggu naskahnya diunggah oleh editor. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya suatu waktu Bapak Ibu buka lagi, nah sini saya refresh misalkan. Nah, di sini sudah ada diskusi dari review.
artinya naskah Bapak Ibu sudah disimpulkan oleh editor mengambil hasil yang disampaikan oleh reviewer. Jadi Bapak Ibu cek diskusinya, di sini dikirimkan oleh editornya bernama Iksan. Jadi kita cek perbaikannya. Nah, di sini ada pesan, naskah sudah bagus namun ada sedikit perbaikan misal. Dan satu lagi yang paling penting, naskah Bapak Ibu belum sesuai template. Nah, jadi template itu harus sesuai. Ya, jadi dapat diunduh di panduan penulis. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa ambil filenya. Nah, kita buka. Nah, jadi di sini ada beberapa catatan, misalkan ini yang diberikan oleh editornya. Judul sebaiknya harus, nah ini pertimbangan seperti ini, tentu saja pertimbangan dari reviewernya. Kemudian di sini ada lagi artikel tidak sesuai template. Jadi artikel Bapak Ibu harus disesuaikan dengan template. Nah, kalau sudah diperbaiki, komen-komen ini boleh Bapak Ibu hapus, klik kanan saja. Klik kanan. Kemudian ambil namanya delete comment. Nah, berarti ini sudah Bapak Ibu perbaiki. Nah, misalkan ini sudah sesuai template juga, jadi Bapak Ibu boleh delete komennya. Ya, sesuai dengan saran yang sudah disampaikan oleh reviewer dan editornya. Kita delete komennya. Nah, misalkan ini sudah sesuai dengan template. Ya, biasanya di template di sini juga disiapkan nomor WA Bapak Ibu. Jadi untuk memudahkan bagian editor nantinya untuk mengkonfirmasi, ada kalanya kadang Bapak Ibu tidak selalu mencek akunnya yang ada di sistem OJS ini. Kemudian juga kadang tidak ngecek emailnya, jadi notifikasinya tidak terdetek. Nah, di template itu ada nomor WA. Ya, jadi Bapak Ibu harus tuliskan nomor WA-nya. Penulis 1, penulis 2, penulis dan seterusnya. Karena ada kalanya ketika nomor yang pertama tidak aktif, bisa masuk langsung ke nomor penulis berikutnya. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu mengirimkan nomor WA-nya. Karena nanti kalau seandainya sudah dipublish, itu nomor WA Bapak Ibu itu sudah bakalan dihapus. Ya, jadi tidak akan dipublish artikel Bapak Ibu itu yang ada nomor WA-nya. Jadi itu hanya untuk mempermudahkan bagian editor untuk mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu. Ya, kadang-kala proses perbaikan dari author terlalu lama, sehingga nanti akan dikontak lewat WA oleh bagian editor ataupun bagian dari pengelola jurnalnya. Nah, kalau sudah seperti ini, misalkan Bapak Ibu simpan. Nah, kemudian boleh ditambah pesan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa balas pesan nih. Sebentar. Jadi di sini tadi Bapak Ibu sudah download, kemudian tambah pesan. Terima kasih Pak, naskahnya sudah diperbaiki sesuai saran misalkan. Kemudian lampirkan file naskah yang Bapak Ibu perbaiki. Misalkan contoh file ini. Lanjutkan sampai selesai. Nah, ini naskah yang Bapak Ibu perbaiki, kemudian oke. Ya, sehingga di sini ada balasan dari Bapak Ibu terhadap editor. Nah, berikutnya tunggu balasan satunya lagi. Apakah ada diskusi berlanjut di sini? Kalau seandainya ada perbaikan lagi, atau status Bapak Ibu ini sudah tidak diulasan lagi, tapi sudah berpindah ke copy editing. Ya, jadi Bapak Ibu di sini setelah menyelesaikan proses revisi, Bapak Ibu harus menunggu lagi naskah Bapak Ibu seperti apa yang diolah oleh bagian editor. Nah, misal setelah Bapak Ibu login lagi, itu sudah beralih ke copy editing. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa bernapas lega terhadap jurnal manapun. Kalau sudah masuk proses copy editing, itu 99% naskah Ibu bakalan dipublish di volume yang dijanjikan.
Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mau melihat lagi, boleh diklik, siapa tahu masih ada diskusi dengan copy editornya. Nah, contohnya di sini ada di copy editing masih ada diskusi lagi. Contohnya dari bagian editor copy editor itu ada bagian tertentu yang tidak jelas misalkan, ataupun ada yang harus diperbaiki. Jadi Bapak Ibu lihat, cek apa perbaikannya. Nah, di sini ada pesan, ada yang kurang Pak, gambar kurang jelas. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat ataupun mengirimkan file baru yang sudah jelas gambarnya, misal sudah diganti Pak misalkan. Contohnya misal gambarnya sudah diganti Pak, kemudian Bapak Ibu lampirkan lagi filenya, kemudian oke, sehingga pesannya sudah terbalaskan. Ya, jadi walaupun copy editing, Bapak Ibu juga ngecek apakah ada pesan atau tidak. Nah, sampai nanti bagiannya berlanjut ke produksi. Kalau sudah diproduksi Bapak Ibu filenya, nanti naskah Bapak Ibu berarti itu sudah akan siap di publish. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira seperti itu dimanapun Bapak Ibu mensubmit jurnal, terutama di jurnalnya jurnal Pustaka Galeri Mandiri, dimana ada 4 jurnal tadi. Jadi Bapak Ibu bisa submit di sini dan mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Ya, karena insya Allah jurnal ini akan dikembangkan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya, karena target dari penerbit Pustaka Galeri Mandiri sendiri itu minimal jurnal-jurnal ini terakreditasi Sinta 2. Mudah-mudahan saja itu segera bisa terrealisasi. Oke, kita tutup tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mau mensubmit jurnalnya di Pustaka Galeri Mandiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.